ya gue juga pasti belajar, nggak mungkin diem. Gue juga pengen cari cara belajar gue yang bener tuh kayak gimana, kayak gitu. Season 13 lah, juara regular season mungkin ya nggak ada yang terlalu kuat lah kayak gitu. Mungkin bisa dibilang star syndrome lah di situ. Kita benar-benar nggak pernah ngerasain yang namanya terpuruk banget, tapi di season 14 ini benar-benar bisa bilang kacau lah. Ada week yang gua rungkat banget tuh ya. Apa ya? Yang ini tuh udah sampai bingung banget aja gua. Udah kayak emang udah cukup dah. Pemindahan role akan menjadi tantangan terbaru untuk Nino tersendiri. Sama-sama sulit yang pasti waktu season 14 sih pergantian role, karena ya di situ pasti ada overthinking di mana pindah role itu suatu kesalahan yang sangat besar gitu loh di e-sport. Cuman ya gue belajar aja sih dari situ. Kalau misalkan gue bisa pindah role, gue sukses di role, siapa tahu gue bisa juara, nggak ada yang tahu kan. Ya gue juga pasti belajar, nggak mungkin diem. Gue juga pengen cari cara belajar gue yang bener tuh kayak gimana, kayak gitu. Alter Ego gugur di hari ini. Nino, tegakkan kepalamu kawan. Sorry kok, gue ngecewain lo lagi. Dulu tuh di fase bingung sama diri gue sendiri juga. Kayak gue aslinya ini bener layak atau enggak sih? Soalnya kan gue main sekali-sekali, terus turun lagi. Terus pas gue main juga kadang performa gue aneh banget kan. Jadi kayak gue bingung juga aslinya. Season 15 kita tuh pasti nggak lolos dari week 8 ya kayak. Habis di situ tuh gue ngerasa kok bisa ya sampai nggak lolos kayak gini ya. Padahal tim gue tuh kuat banget aslinya. Apa yang gue rasain di tim gue ya kita nggak tahu juga sih mau ngapain. Kita bingung aja. Aslinya kurang lebih sama sih kayak S12 sama 14 gitu. Cuman apa ya? Yang ini tuh udah sampai bingung banget aja gue. Udah kayak emang udah cukup dah. EVO season ganjil menuju MSC ternyata nihil. Struggle gua ambil dari season 13 lah. Yang gua dapet upper juga tuh. Kita juara regular season Bigetron. Mungkin di situ karena anak-anaknya anak muda semua lah ya, yang ngerasa juara regular season mungkin ya nggak ada yang terlalu kuat lah kayak gitu. Ada rasa-rasa ngeremehinnya lah. Mungkin bisa dibilang star syndrome lah di situ. Jadi gue ngerasa selama ini BTR hitungannya mungkin gagal di playoff, nggak selamanya tentang mental, ada juga yang tentang chemistry. Jadi ya nggak selamanya tentang mental. Mereka selalu masuk babak playoff, namun perjalanan mereka harus terhenti hari ini. Titik terendah gua paling di season 14 ya. Kita benar-benar nggak pernah ngerasain yang namanya terpuruk banget, tapi di season 14 ini benar-benar bisa bilang kacau lah. Kalau di Scrim tuh kita mainnya bagus, tapi pas di turnamen itu kita benar-benar beda lah. Jadi kayak di turnamen itu kita banyak kalah gitu. Jadi nggak sesuai ekspektasi dengan latihan kita. Yang gua rasa waktu itu pas udah nggak lolos ya pasti menyesal, terus sedih banget, hampir beberapa minggu soalnya kan nggak pernah ngerasain kan. Digit kelima untuk Fnatic. Odik. Tetap pengen pilih XP ya karena Jelly Boy, Eldin tuh yang yakinin gua. Dia selalu puji gua aja sih. Dia tuh kayak mengayomi gua banget. Dia tahu kan XP itu sebenarnya bisa ngegendong. Jadi dia selalu bilang itu, ngeyakinin itu. Istilahnya apa ya? Bersyukur aja sih apa yang udah gua jalanin, bersyukur apa yang gua temuin di in-game-nya, di orang sekitarnya. Karena ya itu hasil latihan gua selama ini ya berbuah kali ya, berbuah. Gua dan tim gua udah pasti ngerasain tekanan. Gua mikirnya gua mau naik apa gua mau turun. Cuman ya paling di sini gimana cara eksekusinya aja. Dan gua juga sebagai player, gua juga pengen bekerja keras lagi biar gimana caranya gua naik terus, gak mau turun. Cara gue keluar tekanan ya kayak nggak mesti mikirin hal-hal yang gak pasti aja sih, tinggal lakuin aja. Nanti juga ujung-ujungnya kalau gagal atau berhasil pun lu nggak bakal nyesel aja. Tapi gue bersyukurnya sih gara-gara kita udah dapet ini aja sih, poin 7 tuh di week 7 ya seingat gue. Jadinya nggak kayak season lalu yang kita mesti sampai week 9 baru dapet poin ke-7, jadinya kita bisa lolos sekarang. Dibanding season lalu ya progres kita at least kelihatan lah di season ini daripada season lalu. Buat tim gue pengen banget kita itu bisa ngelangkah lebih jauh. Soalnya dari yang season lalu gue lihat EVOS tuh tiap kali masuk playoff tuh minimal grand final kan. Jadi ya gue pengen season ini kita at least grand final lah. Kalau rezekinya kita bisa juara juga. Gua udah ngerasa pemain-pemain yang kepilih tuh kayak apa ya, orangnya gampang berbaur lah, bondingnya buat ngumpulnya kayak ngobrol juga, nggak ada yang blame satu sama lain kayak gitu. Dari atasannya juga maksudnya dari Coach Bam, dari Coach Erpang lumayan banyak kasih advice lah ke anak-anak. Jadi makanya gue ngerasa buat season ini tim cukup nyatu sih.
Jadi gue ngerasa tim gue yang sekarang dengan cara kita ngebangun chemistry-nya udah cukup bisa membuahkan hasil buat tim ini, dan gue yakin ya tim gue bakal kuat dan bisa masuk M7 sih. Mungkin kenapa bisa stabil ini karena chemistry kita sih, terus tujuan kita semuanya pengen juara. Kita benar-benar nikmatin prosesnya tiap minggu. Yang kita selalu diingatin juga coach kita, apinya selalu dijaga juga di setiap match-nya. Terus ya benar-benar ya bikin kita confident lah karena di posisi sekarang. Mungkin kenapa gue masih bertahan sama Onyx karena bantu gue banyak lah. Banyak perubahan lah gue di Onyx. Jadi ya yang pastinya pengen balas budi lah. Tapi kita masih ada kurang M-Series kan. Nah terus di season ini ada M-Series, jadi ya semoga aja di M-Series ini ya kita bisa kasih ke Onyx. Mungkin ya yang berharap banyak dari kami ya pastinya kita bakal berusaha untuk kita bisa dapatin M7. Cuman kan di internasional kan levelnya yang pastinya beda kan, karena kita ketemu beberapa banyak negara kayak Filipina yang sekarang terkuat, terus Malaysia juga, Kamboja, Myanmar. Jadi ya ekspektasi kalian ya biasa gimana, cuman kita bakal kasih yang terbaik lah nanti di ajang internasional.